Dengan biologi kali ini Ibu akan kita ketahui bahwa negara Indonesia itu termasuk ke dalam negara tropis sehingga memiliki keanekaragaman yang tinggi. Nah, ada berbagai jenis tumbuhan, berbagai jenis mamalia, reptil, amfibi, dan juga berbagai jenis burung. Kemudian Indonesia itu termasuk ke dalam daerah Malaysiana atau Indomalaya, nah itu bersama dengan negara Asia Tenggara dan India. Nah, negara Asia Tenggara dan India itu memiliki jenis hewan atau fauna dan flora atau jenis tumbuhan yang hampir sama. Selanjutnya, kita tahu bahwa Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nah, ketiga wilayah itu kalau dilihat dari keanekaragaman hayatinya itu dibatasi oleh 2 garis. Yang pertama adalah garis Wallace. Nah, garis Wallace itu memisahkan antara wilayah Barat atau oriental dengan wilayah tengah atau peralihan. Sementara garis Weber itu memisahkan antara wilayah tengah dengan wilayah timur atau Australia. Nah, ketiga daerah tersebut memiliki ciri khas fauna masing-masing. Nah, sekarang kita lihat jenis fauna yang ada di wilayah barat atau oriental. Nah, di wilayah barat itu mamalia sebagiannya adalah berukuran besar. Contohnya harimau, gajah, badak bercula satu. Yang selanjutnya adalah terdapat berbagai jenis kera atau primata. Contohnya ada orangutan, ada monyet, ada tarsius, ada bekantan, dan lain-lain ya. Kemudian yang selanjutnya ada terdapat berbagai jenis burung dengan ciri khas warnanya itu kurang menarik tetapi dapat berkicau atau mempunyai suara yang bagus. Nah, warna kurang menarik itu contohnya gimana sih gitu. Nah, warnanya itu standar aja, misalkan warnanya coklat, warnanya hitam, warnanya putih gitu ya. Nah, tetapi mempunyai suara yang bagus karena itu biasanya ada perlombaan burung berkicau. Nah, yang diperlombakan biasanya, nah ini Ibu kasih contohnya ya. Nah, itu murai batu, jalak suren, kenari, kacer. Nah, itu biasanya harganya di atas 500.000. Kemudian ciri fauna yang ada di Indonesia Timur. Yang pertama berlawanan dengan daerah barat ya. Jadi mamalianya itu berukuran kecil. Kemudian tidak terdapat berbagai jenis primata, tetapi terdapat hewan berkantung. Kalau di Australia disebutnya kanguru, kalau di daerah Papua itu disebutnya adalah walabi. Kemudian kalau di daerah timur itu terdapat berbagai jenis burung dengan warna menarik, tetapi tidak dapat berkicau. Nah, contohnya adalah burung cendrawasih. Nah, ini adalah gambaran garis Wallace dan garis Weber yang memisahkan Indonesia menjadi 3 wilayah. Nah, kemudian di sini juga dicontohkan hewan-hewan yang ada di wilayah barat. Ya, ada harimau, ada gajah, ada orangutan, dan juga ada burung elang Jawa. Kemudian hewan yang ada di wilayah tengah, nah ini dicontohkan adalah ada komodo dan burung maleo. Kemudian yang ada di timur itu ada burung cendrawasih dan walabi. Yang selanjutnya adalah keanekaragaman hayati Indonesia. Itu adalah ciri fauna yang ada di daerah tengah. Jadi daerah tengah itu berarti daerah percampuran antara wilayah barat dan wilayah timur. Tetapi di daerah tengah juga terdapat hewan endemik, artinya hewan ini hanya ada di wilayah tengah tetapi tidak ada di wilayah barat maupun timur. Ya, contohnya ada anoa, ada komodo, ada maleo, dan babi rusa. Yang selanjutnya, nah tadi dikatakan ada istilah endemik ya. Jadi kalau dikatakan endemik tengah berarti hanya ada di tengah. Kalau dikatakan itu endemik Indonesia, berarti hewan atau tumbuhan itu hanya ada di Indonesia sementara negara lain tidak punya. Nah, contohnya fauna endemik Indonesia itu contohnya adalah komodo. Kemudian flora atau tumbuhan endemik Indonesia contohnya adalah bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Nah, sekarang kita bahas keanekaragaman hayati. Nah, manfaat keanekaragaman hayati ini ada banyak ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati bermanfaat sebagai
sumber pakaian atau sandang. Contohnya apa? Contohnya tanaman kapas. Nah, tanaman kapas itu dijadikan benang, dijadikan kain, kemudian dijadikan baju yang kita pakai sehari-hari. Nah, itu contohnya sebagai sumber sandang atau pakaian. Yang selanjutnya itu sebagai sumber makanan atau pangan. Contohnya apa? Ada padi, ada jagung, berbagai jenis buah-buahan, sayuran, kemudian sebagai sumber papan atau perumahan. Contohnya berbagai jenis kayu, misalkan kayu jati, kayu meranti, kayu nangka. Nah, itu bisa dijadikan untuk membuat perumahan ya. Kemudian sebagai sumber obat-obatan dan kosmetik. Contohnya yang dijadikan sebagai sumber obat-obatan atau obat herbal itu banyak. Ada jahe, ada kunyit, ada buah merah ya. Kemudian dijadikan kosmetik, contohnya lidah buaya untuk pelembab, kemudian untuk parfum misalkan mawar ya. Yang selanjutnya adalah sumber pendapatan bagi masyarakat. Kalau tanaman yang secara global itu dijadikan sebagai perkebunan atau sumber pendapatan itu adalah teh, karet, dan kopi. Tetapi apapun yang ditanam kemudian dijual, nah berarti itu bisa menghasilkan pendapatan atau sebagai sumber ekonomi. Yang selanjutnya adalah sumber plasma nutfah. Nah, hutan itu merupakan sumber bibit atau plasma nutfah. Ya, sehingga kita tidak boleh merusak hutan. Kalau hutannya rusak, berarti sumber bibitnya atau plasma nutfahnya akan hilang. Yang selanjutnya adalah sumber budaya. Ya, berbagai jenis tumbuhan, berbagai jenis tanaman berbunga itu biasanya menjadi bagian dari acara adat atau upacara adat. Contohnya kalau di Bali itu dengan bunga kamboja, ciri khasnya. Kemudian kalau upacara adat tertentu pasti pakai bunga mawar, bunga kenanga, ya kan, bunga melati, nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya menjaga keseimbangan ekologi. Tumbuhan itu menjaga keseimbangan ekologi karena apa? Tumbuhan itu dapat menyerap karbon dioksida yang merupakan sumber polusi. Ya, polusinya dari mana? Dari manusia itu sendiri karena manusia kan suka pakai kendaraan bermotor. Hasilnya adalah CO2. Nah, CO2 itu harus diserap oleh tumbuhan supaya tidak terjadi polusi. Ya, kemudian tumbuhan menghasilkan oksigen. Oksigen itu digunakan untuk kita bernapas. Yang selanjutnya adalah bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, para peneliti ya itu biasanya dia akan mencari kemudian meneliti manfaat berbagai jenis tumbuhan. Dulu orang nggak tahu manfaatnya buah merah itu untuk apa, ya kan? Tapi sekarang tahu, oh buah merah manfaatnya bisa untuk mengobati kanker, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bermanfaat dalam hal keindahan. Berbagai jenis tanaman, entah itu bunganya yang bagus atau daunnya yang bagus, nah itu biasanya dijadikan sumber keindahan. Nah, yang selanjutnya adalah dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Nah, kegiatan manusia itu ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Sekarang kita lihat dulu yang berdampak positif. Contohnya adalah penghijauan atau reboisasi, yaitu adalah penanaman kembali daerah-daerah yang mengalami kerusakan. Berarti itu adalah kegiatan yang positif. Kemudian pemuliaan hewan dan tumbuhan. Pemulihan itu artinya mengembangbiakkan hewan dan tumbuhan sehingga dia akan terus ada. Yang selanjutnya adalah pembuatan taman kota. Artinya pembuatan taman kota berarti memperbanyak jenis tumbuhan yang ditanam di daerah kota sehingga dapat menyerap polusi CO2. Selanjutnya adalah pengendalian hama secara biologis. Jadi kita tidak boleh memakai pestisida secara berlebihan karena pemakaian pestisida secara berlebihan itu dapat membunuh hewan dan tumbuhan yang lain. Nah, sehingga akan menjadi mati dan punah. Contohnya ya, misalnya kalau ingin membasmi tikus, nggak boleh pakai pestisida, tapi pakailah ular. Yang selanjutnya adalah kegiatan manusia yang merugikan, artinya berdampak negatif. Yang pertama adalah pengalih fungsian areal hutan menjadi pemukiman, pertanian, dan perkebunan. Yang paling banyak sih kalau di daerah Kalimantan, ini Bu contohkan daerah Kalimantan itu sekian hektar hutan dijadikan perkebunan. Nah, sehingga di daerah Kalimantan itu sering terjadi tanah longsor dan juga banjir. Nah, itu efek negatifnya. Yang selanjutnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah,
Seperti katakan tadi, penggunaan pestisida yang berlebihan itu dapat membunuh berbagai jenis hewan maupun tumbuhan sehingga akan mati dan punah. Dan selanjutnya adalah membuang limbah industri, baik itu industri maupun rumah tangga, ke sungai. Kita lihat sungai-sungai yang ada di Jakarta itu semuanya tercemar. Nah, sehingga tidak ada lagi makhluk hidup yang ada di sungai. Sungainya menjadi hitam dan berbau. Kemudian perubahan tipe tumbuhan dapat mematikan berbagai jenis hewan. Contohnya seperti ini. Hutan kemudian dijadikan perkebunan. Yang tadinya terdapat berbagai jenis tumbuhan, hanya terdapat satu jenis tumbuhan. Berarti ada hewan-hewan yang tidak mendapatkan makanannya. Nah, dia akan menjadi mati dan juga punah. Selanjutnya adalah proses seleksi hewan dan tumbuhan dapat menghilangkan jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Contohnya seperti ini, yang paling gampang ya contohnya. Kalau kita punya tanaman mangga yang berbuah manis dan yang berbuah asam. Mana sih yang lebih suka kita tanam? Pasti yang berbuah manis. Yang berbuah asam kita apain? Kita buang. Nah, kalau semua orang berbuat seperti itu, maka lama-kelamaan yang berbuah asam akan hilang atau punah. Nah, selanjutnya adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ada dua upaya pelestarian. Yang pertama adalah in situ, yang kedua adalah ex situ. Apa itu in situ? Itu adalah pelestarian di habitat aslinya. Bisa berupa bentuknya taman nasional, suaka marga satwa, cagar alam, atau hutan lindung. Nah, yang kedua adalah ex situ, yaitu pelestarian di luar habitat aslinya, dapat berupa kebun raya, kebun binatang, maupun kebun koleksi plasmanupa. Nah, di sini kita contohkan misalkan Taman Nasional. Nah, Taman Nasional itu adalah wilayah perlindungan yang selain sebagai daerah konservasi, dia juga dijadikan untuk tempat pendidikan dan juga untuk tempat rekreasi. Jadi boleh dikunjungi untuk rekreasi. Contohnya Taman Nasional Waikambas, di situ ada hewan yang dilindungi adalah gajah, Taman Nasional Komodo, otomatis yang dilindungi komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, berarti yang dilindungi adalah badak bercula 1, kemudian Taman Nasional Tanjung Puting itu adalah yang dilindungi adalah orang utan. Yang selanjutnya adalah cagar alam. Cagar alam itu melindungi tumbuhan tertentu. Ya, contohnya cagar alam maninjau, cagar alam Krakatau, cagar alam kawah ijen, kemudian cagar alam berbak yang ada di Jambi. Kemudian suaka marga satwa. Suaka marga satwa berarti melindungi hewan tertentu yang ada di daerah tersebut. Misalkan suaka marga satwa Pulau Kaget, suaka marga satwa Kerumutan, suaka marga satwa Gunung Sawal, dan suaka marga satwa Muara Angke Jakarta. Nah, ini adalah contoh-contoh pelestarian secara ex situ. Ada Kebun Raya Bogor, kemudian ada Kebun Binatang Ragunan, ada Taman Safari, dan juga ada Kebun Plasmanupa yang ada di Bogor. Nah, demikianlah materi keanekaragaman kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.